Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masih berkaitan dengan beriman dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Qur'anul Azim. Ya, di antara kitab yang Allah SWT turunkan kepada manusia adalah Al-Qur'an. Dan sudah kita bacakan apa yang menjadi keterangan dari pengarang di sini, bahwasanya Al-Qur'an merupakan muhaimin, dia adalah yang menghapus hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga disebutkan oleh beliau bahwasanya Al-Qur'an ini sudah dijamin oleh Allah dan akan dijaga sehingga tidak bisa dirubah oleh siapapun. Adapun kitab-kitab yang sebelumnya, maka sebagaimana firman Allah, bimastuhfizu min kitabillah, yang diberikan amanah untuk menjaganya adalah manusia, itu para ulamanya. Ya, dan manusia dha'af, ya, mereka di dalam diri mereka ada kelemahan. Adapun Al-Qur'an, maka Allah SWT sendirilah yang akan menjaga Al-Qur'an, sehingga tidak akan ada orang yang bisa merubah Al-Qur'an. Dan sampai sekarang, dari semenjak diturunkan Al-Qur'an, sama Al-Qur'an yang ada sekarang dengan yang ada di zaman Nabi SAW. Al-Baqarah ya Al-Baqarah, An-Nas ya An-Nas, tidak ada yang berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Beliau menukil firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Kemudian beliau mengatakan, li'annahu sayabqa hujjatan 'alal khalqi ajma'in ila yaumil qiyamah. Karena dia ini, yaitu Al-Qur'an ini, akan terus ada, yabqa, akan terus ada, hujjatan 'alal khalq, sebagai hujjah atas seluruh manusia, ajma'in, semua manusia. Berbeda dengan kitab sebelumnya, karena Al-Qur'an ini akan terus ada sebagai hujjah. Akhirnya Allah SWT dengan hikmahnya menjaga Al-Qur'an ini dari perubahan. Tidak ada yang bisa merubah Al-Qur'an ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya adalah sampai menjelang datangnya hari kiamat. Di dalam dalil yang lain disebutkan bahwasanya Al-Qur'an akan diangkat oleh Allah, sehingga tidak ada satu ayat pun yang dihafal oleh manusia, dan tidak ada satu huruf pun yang ada di dalam mushaf. Semuanya akan diangkat oleh Allah SWT di akhir zaman, ketika manusia mereka berpaling dari Al-Qur'an dan mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an, tidak mengagungkan Al-Qur'an, dan masyarakat yang demikian, mereka tidak pantas untuk ada di antara mereka Al-Qur'an ini. Sehingga Allah SWT mengangkat Al-Qur'an, menyelamatkan Al-Qur'an dari penghinaan manusia. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, maksudnya adalah menjelang datangnya hari kiamat. Ammal kutub as-sabiqah fa innaha muaqqatah bi amadin yantahi binuzuli ma yansakhuha. Adapun kitab-kitab yang sebelumnya, maka ini muaqqatah, kata beliau. Ini adalah sementara saja. Sementara dengan waktu yang akan berhenti dengan turunnya kitab yang menasakhnya, kitab yang datang setelahnya yang menghapuskan. Jadi kitab-kitab sebelumnya tidak dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, karena kitab-kitab yang sebelumnya itu adalah sementara saja. Dia akan berhenti, tidak dipakai apabila di sana ada kitab yang menasakhnya. Sehingga seandainya dia dirubah, maka ini tidak akan mempengaruhi umat-umat yang datang setelahnya. Umat yang lain mengamalkan kitab yang lain. Berbeda dengan Al-Qur'an yang terus-menerus ada sampai sebelum hari kiamat. Maka Allah SWT menjaga Al-Qur'an. Wa yubayyinu ma hasala fiha min tahrifin wa taghyir. Dan Allah SWT menjelaskan apa yang telah terjadi di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu sebelum Al-Qur'an, min tahrifin wa taghyir, berupa penyimpangan dan juga perubahan.
Allah akan menjelaskan. Itu akan dinasakh dengan kitab setelahnya, dan kitab-kitab yang datang setelahnya akan menjelaskan tentang perubahan dan penyimpangan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ammal kutubus sabiqah fa innaha muaqqatah bi amadin yantahi bi nuzuli ma yansakhuha wa yubayyinu ma hasala fiha. Jadi kitab yang datang setelahnya tadi datang sebagai nasikh yang menghapuskan dan yang menjelaskan penyimpangan dan perubahan yang ada pada kitab sebelumnya. Walihada lam takun ma'sumatan minhu faqad waqa'a fiha at-tahrif wa ziyadatu wa naqs. Oleh karena itu kitab-kitab sebelumnya tidak terjaga. Sungguh telah terjadi di dalam kitab-kitab tadi at-tahrif wa ziyadatu wa naqs. Telah ada dan terjadi di dalam kitab-kitab tadi perubahan, baik mungkin tahrif lafzi atau tahrif maknawi, dan telah terjadi ziyadah, ditambah oleh manusia, wan naqas, dan dikurangi oleh manusia. Inilah yang terjadi pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.